Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Mu'min yang berbahagia, kita malam ini tentu saja sangat berbahagia, diikuti dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah separuh Ramadan, nisfu Ramadan 1444 tahun ini sudah dapat kita selesaikan. Ini karena inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tetap berharap pertolongan Allah itu terus kita peroleh sampai kita dapat secara tuntas menyelesaikan proses ibadah kita di bulan Ramadan ini sampai menghasilkan jiwa-jiwa yang tenang, jiwa yang mutmainnah, sehingga kapanpun Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita, kapanpun ajal datang menghampiri kita, karena kita tidak tahu, ini rahasia dari Allah, baik yang muda maupun yang tua, tentu saja nggak bisa dipastikan mana yang lebih dulu. Mungkin banyak yang menyangka yang tua-tua lah yang pasti duluan, yang muda belakangan. Padahal kalau kita lihat banyak data di kecelakaan Satlantas, itu korbannya banyak yang muda. Kemudian kalau ada korban gempa dan lain sebagainya, lagi-lagi yang muda juga sangat banyak. Tawuran, nggak ada bapak-bapak yang ikut tawuran kan? Ya 1-2 lah. Tapi rata-rata kan anak muda itu. Kalau banyak korban, anak muda juga. Jadi nggak tahu siapa yang bakal duluan datang. Artinya menyiapkan masa seperti ini ketika ajal datang pada kita, itu bukan hanya urusan orang tua, tapi juga kita yang masih muda, adik-adik yang masih muda, juga harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar ketika ajal ini datang, maka kita berharap Allah memanggil kita dengan panggilan yang indah. Seperti yang ada di surat Al-Fajr ayat 3 terakhir, 27, 28, 29, 30, berarti 4 terakhir. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang tidak khawatir apapun, karena Allah selalu memenuhinya kebutuhan-kebutuhannya. Jiwa yang Allah dijadikannya sebagai as-samad, Allah dijadikannya sebagai sandaran dalam hidupnya.
sehingga dia tidak takut apapun, tidak takut miskin, tidak takut dengan apapun dan siapapun ketika dia menjalankan syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yakhsha illallah, dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus menjadi perhatian kita bersama. Kalau memang saat-saat itu kita berharap panggilan indah itu menjadi panggilan Allah untuk kita. Kalau memang kita benar pengen seperti yang dipanggil oleh Allah itu, maka harus kita proses hari ini, memprosesnya sekarang, selagi masih hidup, selagi masih ada ruh di dalam jiwa kita. Maka proses ini harus serius dilakukan oleh kita, harus sungguh-sungguh, tidak bisa main-main. Karena jiwa yang tenang ini bukan cuma diingini, tapi juga diusahakan. Jadi harus ada usaha yang keras. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang berjihad fina, di jalan kami, di jalan Allah, maka akan direspon oleh Allah dengan sungguh-sungguh juga. Sungguh Allah juga akan memberikan petunjuknya kepada yang sungguh-sungguh tadi itu, berjalan di jalan kami, di jalan Allah tadi. Akan merespon dengan full kepada hambanya tadi, dengan sungguh-sungguh pula memberi hidayahnya, memberi petunjuknya, dan dia akan selalu menyertai kita. Ma'iyatullah, sekali lagi seperti tadi juga di kesempatan khutbah Jumat saya sampaikan, ini akan ada dua kondisi. Bersama Allah, Allah tahu tentang kita, Allah tahu apa yang kita butuhkan. Tapi kalau cuma sampai sini, kita belum bisa dikatakan muflihun, kita belum dikatakan menjadi orang yang beruntung, kita belum dikatakan orang yang sukses, dan yang kemudian nanti panggilan indah itu akan datang kepada kita. Kalau hanya seperti itu, tetapi harus diikuti kebersamaan Allah ini. Kemudian Allah merespon kita, membantu kita, menolong kita, mengkondisikan kita untuk menjadi apa yang kita harapkan tadi. Maka yuk mari para jamaah sekalian, kita usahakan proses ibadah kita khususnya di bulan Ramadan ini jangan sampai menjadi amalan-amalan yang tidak nyampe. Jadi bahasa manajemennya itu efisien, efektif, produktif. Jangan sampai amal-amalan, amal soleh kita itu tidak tepat sasaran, kemudian boros menggunakan energi dan tidak ada hasilnya. Ibadah hanya untuk ibadah, puasa hanya untuk lapar haus, sholat hanya untuk capek-capek doang. Kita nggak tahu apakah sasarannya ini menjadi perhatian kita atau tidak. Maka yuk mari, setiap yang kita lakukan itu selalu menjadi fokus kita untuk mencapai sasarannya tadi. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, berharap balasannya dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Maka kesini perhatian kita curahkan dengan serius supaya dari pelaksanaan ibadah kita ini dosa kita diampuni oleh Allah. Begitu juga man qoma, ini qiyamul Ramadannya, lafaz yang lainnya sama. Jangan cuma menjadi pelaksanaan ibadah yang kita cuma dapat capek-capeknya doang, tapi harus juga kita dapati dari pelaksanaan itu dia diampunkan dosa-dosa kita yang lalu. As-sholatu aqim sholat li zikri. Dirikanlah sholat li zikri, surat Toha ayat 14. Dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Jadi fokus, jangan sampai sholat mah sholat tapi Allahnya nggak diingat. Ketika takbir, mengangkat tangan mengawali sholat kita, kemudian mulut kita bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Pertanyaannya, apakah dirasakan kemahabesaran Allah itu pada pikiran kita, pada jiwa kita? Jangan-jangan mulut kita bilang Allahu Akbar, tapi sebenarnya pikiran kita, jiwa kita masih membesarkan diri kita sendiri, masih membesarkan keluarga kita, masih membesarkan harta kita, masih membesarkan yang lain selain Allah. Jadi nggak sama antara yang diucapkan bibirnya dengan apa yang ada di benaknya dan apa yang ada di jiwanya. Maka proses ini harus menjadi perhatian kita semua. Ketika angkat tangan takbir, memulai sholat dengan mengucapkan Allahu Akbar itu, rasakan kemahabesaran Allah itu. Caranya bagaimana? Ya memang harus seperti Imam Al-Ghazali bilang, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan kenal siapa Tuhannya. Maka kenali dirinya, kenali diri kita sendiri. Jangan merasa sudah tahu. Jangan merasa bahwa kita paling tahu tentang diri kita. Kalau memang begitu, coba tanya, ada berapa jumlah rambut yang ada di kepala kita? Kalau kita memang mengenal diri kita sendiri. Belum lagi sistem pencernaan yang ada pada tubuh kita ini. Seberapa tahunnya kita sih tentang itu? Bagaimana dia bekerja? Ada satu organ tubuh kita nggak berfungsi, akan bermasalah luar biasa. Ketika pankreas kita misalnya tidak berfungsi, tidak bisa menghasilkan insulin, tidak bisa memproses zat gizi dari karbohidrat yang gulanya mungkin polisakarida menjadi monosakarida, sehingga kadar gulanya bisa menjadi normal, tidak berbahaya. Ketika pankreas kita nggak berfungsi, insulin nggak bisa dihasilkan, gula nggak bisa makanan nggak bisa diolah sedemikian rupa, metabolisme kita rusak, maka kemudian kita butuh insulin dari yang lain, disuntik kita. Itu baru satu, belum lagi yang lain. Hati kita kalau rusak, liver, belum lagi jantung kita, paru kita. Seberapa tahunnya kita sih tentang semua organ yang ada di dalam tubuh kita ini? Allah tahu, Allah Maha tahu, dan Allah mengerti kebutuhannya itu. Sementara kita cuma merasa memiliki, padahal kita cuma boleh hak pakai saja. Silakan pakai, tapi aturannya tetap pakai aturan Allah. Kalau makan, ini kan kadang-kadang ya, yang punya tubuh kita makan apa aja boleh lah gitu. Padahal Allah tetapkan
dengan kasih sayangnya, dengan rahmannya. Makanlah yang halal dan thayyibah. Makanlah yang halal dan yang baik. Kemudian direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya makanan-makanan yang bermanfaat. Kalau berbuka, Rasulullah anjurkan lebih dulu kurma kalau ada. Kalau nggak ada pakai buah-buahan dan seterusnya. Tapi kadang-kadang semua yang direkomendasikan oleh Allah itu dihitung dengan selera kita. Maka korma, madu, susu, buah-buahan yang baik itu kemudian kalah dengan makanan-makanan yang mungkin tingkat thayyibahnya kurang. Kalau buka lebih senang kita makan yang gorengan, makan kol, makan, padahal di situ ada korma, disingkirin tuh kormanya itu. Madu nggak doyan, susu aduh enak dan lain sebagainya. Padahal itu rekomendasi dari Allah dan Rasulnya, makanan-makanan yang baik itu. Kemudian makanlah kamu, kulu wasrobu, makan dan minumlah kamu, wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Kadang-kadang kalau kita lihat makanan begitu banyak, khawatir kita nggak kebagian, semuanya kita mau dan semuanya kita coba kita makan. Akhirnya berat ini alat pencernaan kita. Allah tahu itu ada batasnya. Makan di waktu sahur dianjurkan oleh Rasulullah di akhir malam. Waktunya juga namanya sahar. Waktu di penghujung malam menjelang subuh. Sebentar lagi subuh. Aktivitas makannya disebut sahur. Dianjurkan di situ. Kenapa? Karena supaya ketika kita sahur tidak berpotensi kita tidur. Dan kalau tidur, metabolisme kita tidak bekerja dengan baik. Metabolisme itu proses menjadikan zat gizi yang masuk ke tubuh kita untuk menjadi energi. Metabolisme kita nggak bekerja kalau kita tidur. Kalau makan sahurnya jam 1, jam 2. Tapi kalau makan sahurnya di waktu ujung malam itu, kalau kemudian kita setelah itu siap-siap ke masjid untuk melaksanakan ibadah, gerak terus. Dan metabolisme itu butuh gerak untuk mengolah makanan tadi itu. Ini semua aturan Allah dan Rasulnya yang untuk kebaikan kita semua. Kita nggak banyak tahu itu. Maka ketika kita sholat Allahu Akbar, rasakan kelemahan kita dulu. Betapa banyak lemahnya kita. Betapa tidak berdayanya kita. Betapa kita butuh pertolongan dari Allah. Maka terasa itu Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kuasa. Apa yang gak bisa diselesaikan oleh Allah. Dan ketika kita bersama Allah itu, minta supaya kuasa Allah itu yang kemudian mengatasi masalah kita. Kalau kita kurang, kita minta kepada Allah yang Maha Kaya agar mencukupkan kita. Kalau kita lemah, kita minta kepada Allah supaya Allah kuatkan kita. Jadi terasa kalau kita merasa diri kita ini lemah, terasa kita betapa Allah itu memang kita butuhkan dalam hidup ini. Aqimi sholat di zikri tadi itu. Dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dan ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi sholat yang kita kerjakan harus produktif, harus menghasilkan jiwa yang tenang ini, ketenangan ini. Setiap proses sholat ini terus kita lakukan dan akan terakumulasi menjadi jiwa yang mutmainnah tadi itu. Jadi kapanpun Allah panggil kita sudah siap, karena kita memprosesnya dengan benar sesuai dengan perintah Allah dan contoh Rasulnya.
Jiwa-jiwa yang tenang itu dikumpulkan sedikit demi sedikit dari proses ibadah kita, dari sholat kita, dari baca Quran kita, dari silaturahim kita, dari bayar zakat kita, infak kita. Tidak ada kegelisahan apapun dalam jiwa ini. Tidak takut miskin karena kita melaksanakan syariat dari Allah, karena kita tahu Allah yang punya segalanya. Apa sih sekedar 2,5%? Kenapa berat? Rasa hati yang mutmainnah itu, dia akan siap apapun yang diminta oleh Allah. Dia akan siap untuk melaksanakan apapun yang ditetapkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulnya. Jadi jiwa yang mutmainnah, sekali lagi, ini akan kita peroleh dengan proses yang terus menerus, yang istimroriyahnya terjaga, yang keterusannya ini terus dijaga, tidak pernah absen kita dari pelaksanaan ibadah-ibadah yang menghasilkan ketenangan ini. Jadi definisi takwa itu menurut Abdullah Azzab, Dr. Abdullah Azzab, dipanggilnya biasanya dengan Syekh Azzab, itu ketika kita selalu hadir di tempat-tempat yang Allah memberikan ketenangan kepada kita, dan kita selalu absen di tempat-tempat yang di sana selalu ada aktivitas yang membuat Allah marah dan membuat hati kita jadi resah gelisah, menjadi gundah gulana nggak keruan. Jadi yuk mari proses ibadah kita dengan serius sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Datangkan ketenangan itu, hasilkan ketenangan itu sampai kemudian terakumulasi, melahirkan jiwa yang mutmainnah, yang kemudian kita pantas untuk dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang ini ketika nanti Allah menjemput kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Rabb kamu dalam keadaan kamu meridhoinya, meridhoi Allah dan Allah meridhoi kamu, dan masuklah kamu ke dalam hamba-hambaku yang soleh bersama para nabi, para syuhada, para solihin, dan masuklah kamu ke dalam jannahku. Mudah-mudahan kita semua bisa memproses itu dengan benar dan tepat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Cukup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.